Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Afala, kembali lagi di channel Ida Afala. Channelnya seputar jual beli online terlengkap. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang hal yang sedang viral saat ini, yaitu odading Mang Oleh. Saya tidak akan membahas tentang resepnya, rasanya, atau cara membuat odadingnya. Tapi saya akan membahas dari sudut pandang ekonomis dan keuntungan yang bisa atau diprediksi bisa menghasilkan dari jualan odading. Berapa sih keuntungan kira-kira yang Mang Oleh dapatkan ketika sebelum jualannya viral dan sesudah jualannya viral? Oke, jadi harga odading Mang Oleh itu sebelum viral harganya yaitu 1.500 ya. Saya dapatkan ini harganya itu dari beberapa vlog yang pernah beli ke warungnya atau tokonya odading Mang Oleh ya. Harganya 1.500, mungkin nanti bisa naik atau ya nggak mungkin lah kalau turun ya. Kalau turun pasti harganya naik. Kalau seperti hukum ekonomi, ketika banyaknya permintaan maka harga kemungkinan naik, atau ya semoga harganya masih tetap ya walaupun sudah viral. Nah, harga satunya 1.500. Nah, ketika Mang Oleh dulu katanya biasanya dia menjual odading itu setiap hari hanya omsetnya 500.000. Artinya dia jika menjual sehari 500.000 kemudian dibagi 1.500 ya per piecesnya dari satu odading atau cakwenya, berarti dia akan membuat odading selama satu hari yaitu 333 ya, kurang lebih 333 odading atau cakwe dikalikan 1.500 ya, total omsetnya jadi 500.000. Nah, dari 500.000 itu kita prediksi untuk keuntungan dari satu odading saya akan membuat 3. Yang pertama, prediksi yang paling terkecil keuntungannya 500 dari satu odading ya, 500 rupiah dari satu odading. Jika Mang Oleh menjual odading dan cakwenya dengan keuntungan 500 per odading per pieces, maka keuntungan dalam satu hari ya 500 dikali 333 ya, tadi omset biasanya sehari 333 atau 500.000 ya. Jadi keuntungan yang Mang Oleh dapatkan dalam sehari di jualan biasa yaitu 165.500 ya, sekitar 160-170 ya. Itu jika omsetnya atau jualannya setiap hari habis ya. Nah, itu jika omsetnya 500 dengan keuntungan minimal dari satu piecesnya adalah 500 rupiah. Nah, sekarang kita prediksi jika keuntungannya dari satu piecesnya adalah 1.000 rupiah ya, 1.000 rupiah dari satu odading. Apakah mungkin keuntungan dari 1.000 rupiah? Mungkin saja, karena untuk bahan-bahan odading itu tidak terlalu mahal. Jadi bisa kemungkinan dari satu piecesnya keuntungannya 1.000 rupiah. Jadi contohnya jika dalam sehari menjual 333 dengan keuntungan 1.000 rupiah, yaitu Mang Oleh akan mendapatkan keuntungan sehari 333.000 ya. Itu di hari biasa saja ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu keuntungannya jika hanya setengahnya ya, tengah-tengah antara 500 dengan 1.000 yaitu 750. Nah, 750 itu dari mana? Dari setengahnya harga odadingnya kan 1.500, setengahnya itu 750. Nah, 750 dikali 33 yaitu
249.750 atau sekitar 250.000 per hari. Itu hari biasa ya. Nah, sekarang sesudah viral, berapakah keuntungan yang didapatkan oleh Mang Oleh menjual odading dan cakwenya? Saya baca-baca berita bahwa setelah viral yang dipiralkan oleh Ade Londok ya, odading ini yang ketika katanya memakannya bisa menjadi seorang Iron Man ya, seperti itu. Nah, ketika viral kita hitung ya, ada yang memberitakan sebuah artikel ya, artikel berita awal-awalnya ada omsetnya sekitar 3 juta, 4 juta. Namun ada juga yang terakhir saya baca ada yang katanya omsetnya sehari bisa mencapai 10 juta. Itu hanya menjual odading sama cakwe ya. 10 juta loh, 10 juta. Oke, saya mungkin jika dalam 1 bulan itu bisa aja akan meningkat terus ya. Namun saya akan mengambil garis contohnya saja jika dalam 1 bulan dia atau Mang Oleh ini omsetnya flat ya, 10 juta ya, 10 juta dengan keuntungan 500 rupiah, maka 500 oke, kita bagi dulu ya, 10 juta omsetnya dibagi harga satu odadingnya yaitu 1.500, yaitu menjadi 6.666 ya per pieces, 6.666 pieces odading. Nah, 6.665 ini dikalikan keuntungannya, contohnya jika rank terendah yaitu 500 sama dengan 3.333.000. Jadi Mang Oleh itu bisa menghasilkan keuntungan 3.333.000 dengan omset dari 10 juta jika dia mengambil keuntungan dari satu odadingnya 500 rupiah. Nah, jika mengambil keuntungan 1.000 rupiah dari satu odading dengan omset 10 juta dikalikan 6.666, maka keuntungannya sekitar 6.666.000 rupiah ya. Itu jika satu odading menguntungkan atau memberi untung 1.000 rupiah. Nah, tengah-tengah antara keuntungan tadi 1.000 dengan 500 yaitu 750. Jadi 50%-nya jika satu odading itu menghasilkan 50% keuntungan, 750 rupiah dikali 6.666 yaitu 5 juta ya, 4.999.500, sekitar 5 juta. Jadi Mang Oleh ketika dia menghasilkan omset dalam sehari 10 juta, jika dia mengambil keuntungannya 500 rupiah akan menghasilkan keuntungan 3.333. Jika keuntungannya 50%, 750 rupiah, maka keuntungannya akan 5 juta. Dan jika mengambil keuntungannya per satu odading adalah 1.000 rupiah, keuntungan Mang Oleh akan mendapatkan keuntungan 6.666. Oke, sekarang kita ambil salah satunya saja di tengah-tengahnya, yaitu keuntungannya 750 rupiah ya per satu odading. Dalam sehari akan menghasilkan keuntungan 5 juta, dan jika dalam 1 bulan kita kalikan saja 30, maka akan menghasilkan 150 juta dalam 1 bulan ya. Berarti itu udah bisa mengumrohkan seluruh keluarganya, sudah bisa atau bisa membeli mobil ya. Itu bisa menjadi hal yang mungkin terjadi karena setiap hari itu antriannya semakin panjang ya, melihat dari beberapa vlog yang sudah datang ke sana. Nah, apakah saya tertantang atau mungkin kalian bisa menantang saya untuk saya mencoba antri di
tokonya karena jarak dari tempat saya tinggal ke Kosambi itu sekitar 3 atau 5 km lah. Atau kalau dalam waktu menit sekitar 15 menit. Boleh aja sih kalau kalian menantang saya untuk ngantri di tokonya Odading Mang Oleh. Saya tantang dulu kalian, jika video ini mencapai 100.000 view, insya Allah saya akan coba antri beli Odading Mang Oleh ya. Kita lihat apakah segimana panjangnya antriannya, apakah sekarang masih antri juga ya, masih banyak yang penasaran dengan Odading Mang Oleh. Oke, jadi itu prediksi atau hitung-hitungan mengenai berapa keuntungan yang Mang Oleh dapatkan dari berjualan odading sebelum viral dan sesudah viral. Silahkan kalian ambil dari sisi positifnya ya, bahwa dengan berjualan apapun seseorang itu bisa sukses ya, tergantung ke rezekinya, kemudian bagaimana cara memasarkannya, dan yang pastinya waktunya ya. Waktu, kalau kalian tetap mempromosikannya beratus-ratus ribu atau berpuluh-puluh juta, kalau belum waktunya viral atau belum waktunya kalian belum mendapatkan rezeki yang banyak, ya kalian gak akan mendapatkan hal itu. Tapi kalaupun kalian jualnya barang yang sepele dan itu cara marketingnya dengan cara yang unik, yang tidak biasa, dan terjadilah viral, maka dan rezekinya mungkin sudah waktunya, rezeki Mang Oleh itu dapat rezeki yang banyak, ya itu sudah pasti bakal dapat gitu. Jadi intinya untuk memasarkan sebuah produk itu sekarang harus menggunakan hal-hal yang unik ya, salah satunya dengan cara memviralkan. Nah, bagaimana caranya produk kita viral? Itu kita tidak tahu kapan dan apakah produk kita bisa viral atau tidak. Tapi yang pasti kalau kalian ingin viral, ya kalian harus memposting produknya di sosial media, mengenalkan kepada orang lain. Dan intinya yang paling unik saat ini, kalian harus sering-sering membuat video produk kalian ya. Jadi apapun produk kalian, bikinlah video, uploadlah di sosial media, di YouTube. Barangkali suatu saat nanti produk kalian viral dan bisa dicari oleh banyak orang, dan mungkin disitulah rezeki kalian waktunya tiba dan datang dengan waktu yang tepat. Oke, jadi itu silakan ambil sisi positifnya, buang yang negatifnya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu bagikan ke sosial media yang kalian miliki. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, hatur nuhun. Ide siapa? Ide apalah.